Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah masih pada sehat-sehat semua ya. Ya. Uh, Kuliah online pagi hari ini pertemuan ketujuh Rabu tanggal 8 April 2020 kita mulai ya. Jadi kita juga bersyukur bahwa momentum perkuliahan kita ini akan abadi. Ya. Nanti akan direkod dan dimasukkan ke YouTube. Sehingga kalau kamu nanti sudah jadi nenek-nenek, kamu bisa lihat lagi zaman dulu kuliah bersama Pak Edi. Ya. Ya, jadi ini ini juga merupakan berkerumun juga ya. Jadi kalau sementara ini kita tidak pernah terpikirkan, gitu ya. Artinya kalau tidak dengan kuliah online yang model begini lalu direkam di YouTube, nanti akhirnya kita juga di apa namanya bagikan, ya. Maka momentum ini menjadi dokumentasi ya, juga. Untuk kali ini kita melanjutkan bahwa tugas perancangan desain interior rumah tinggal untuk rumah tipe 72 konsepnya sudah kalian paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Pada pertemuan kali ini silahkan dipresentasikan progress report dari hasil rancangan interiornya. Dan nanti tugasnya akan kalian upload di tugas 3 ya, di classroom ya. Jadi Pak Edi tadi cek belum dikasih folder tugasnya ya, for hasil laporan progress reportnya. Sama untuk UTS-nya nanti hasil rancangan jadinya tinggal 2 minggu lagi ya. Nanti terus pengembangan dari hasil rancangan itu nanti dilakukan untuk tengah semester kedua. Kita evaluasi dulu untuk UTS. Baik, nampaknya Dewi tadi sudah siap. Oke, Dewi dulu. Silakan Dewi. Ya, habis Dewi Suryani ya. Habis Dewi Suryani. Silahkan Dewi. Oke, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ini menjelaskan penerapan konsep smart dan eco-site pada rumah tipe 72/120. Di F5 supaya muncul juga. Denah rumah tipe 72/120
akan mempresentasikan tentang desain ruang tamu. Keterangan denah rumah tipe 172/120 dengan ukuran lahan 15 meter kali 8 meter. Meliputi 1 ruang tamu, 3 kamar tidur, 1 toilet, 1 dapur dan ruang makan, 2 teras, 2 taman, 1 jalan atau garasi. Lokasi pada dataran sedang dengan pencocokan suhu kelembapan pada rumah tinggal. Suhu udara dikitarkan pada 8 konsep dasar desain interior ada 7, yaitu 1. Unity dan harmoni. Suatu ruangan dianggap memiliki kesatuan ketika elemen yang ada saling melengkapi dan berkesinambungan satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan komposisi seimbang. 2. Keseimbangan. Tidak berat sebelah. Tidak terlalu condong ke sisi sebelah kanan atau kiri atau atas dan sebagainya. 3. Focal point. Aksen menjadi daya tarik ruangan. Bisa 1 atau lebih, tapi tidak semua. Ritme. Semua pola pengulangan tentang visual. Kontinuitas atau pergerakan terorganisir. Konsep dasar nomor 5, detail. Itu sebuah ruangan dapat meningkatkan nuansa keseluruhan ruangan. 6. Skala dan proporsi. Ruangan harus dihiasi dengan perabotan serta aksesori dan aksen yang sesuai dari segi bentuk atau maupun ukuran. Serta setiap aksesori yang ditampilkan harus dalam proporsi yang sama satu sama lain. 7. Warna. Warna dapat menambah semangat dan menciptakan suasana temarang terutama dengan dukungan pencahayaan yang tepat. Elemen struktural suatu bangunan. Ini terlihat warna ungu adalah atap, hijau dinding, dan untuk oranye adalah lantai. Desain interior dapat dikelompokkan dalam elemen struktural dan elemen non-struktural. Ini keterangan untuk bangunan tadi. Nomor 1, dinding dimasukkan sebagai pembatas antara suatu ruang satu dengan ruang lainnya. Di samping itu, dinding dapat memberi kesan tertutup, memberi rasa aman. Pemeliharaan material dan bentuk serta warna dinding dapat mempengaruhi efek psikologis bagi penggunanya dan sebagai unsur estetika ruang, serta dapat digunakan sebagai akustik suara. Nomor 2, lantai. Lantai merupakan penunjang segala sesuatu yang berada di dalam ruang, karena setiap komponen ruang akan selalu berada di atas lantai dan terhubungkan satu dengan yang lainnya. Variasi material untuk lantai cukup beragam, antaranya kayu atau parquet, papan kayu, rotan, pabrika atau karpet permadani, batu marmer, granit, olahan tanah liat atau keramik batu, resin, papan karet atau vinil. Nomor 3, langit-langit. Langit-langit atau ceiling dipergunakan untuk meletakkan titik lampu sebagai pencahayaan ruang. Material yang digunakan untuk menyelesaikan atau finishing umumnya adalah cat dan kayu. Elemen struktural atau aksesori interior atau aksesoris interior, yaitu elemen yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan struktur interior atau bangunan. Aksesoris interior berkenaan dengan hal-hal yang melengkapi sebuah ruangan dengan gaya estetis dan hiasan-hiasan yang dapat memberikan suasana sangat menyenangkan untuk mata, tekstur yang menarik untuk tangan, atau stimulasi untuk pikiran. Aksesori yang dapat menambah visual dan kesempurnaan pada sebuah penerapan terdiri dari utilitarian atau manfaat, bagian dari desain yang pemeliharaannya merupakan refleksi dari kepribadian pemakai atau user, seperti alat dan objek. Incidental atau pelengkap, menghias satu ruangan secara bersamaan mempunyai fungsinya. Contoh elemen arsitektur dengan detail material yang harmonis seperti bentuk, warna. Ini penerapan pada ruang tamu. Konsep smart dan eco-design menjadi dasar penentuan gaya penataan ruang. Gaya yang akan dipakai pada ruang tamu rumah ini adalah smart dan eco-design dengan pencampuran retro klasik. Di sini maksudnya gaya retro dipilih pada perabotan yang lebih mengandalkan tipe kayu. Ini akan dipergunakan sebagai sekat.
Terus gaya klasik dipilih pada pewarnaan dinding rumah tamu. Dengan kesan friendly atau ramah cocok dengan perpaduan perabotnya. Seperti warna hijau, ini hijau bumi. Berikut keterangannya. Pemilihan warna. Ini early green atau taupe beige, warna hijau dengan tone. Dengan ton lembut memiliki karakter menenangkan. Pilihan warna cat ini menegaskan bahwa rumah adalah salah satu tempat yang aman, nyaman, sekaligus menenangkan. Hijau sangat cocok bagi pemilik rumah yang menginginkan fokus pada kenyamanan sosial, kenyamanan keluarga. Terus pemilihan perabotnya, di sini terus ini ada perabot lain yang bisa digunakan seperti kursi favorit dipilih berdasarkan nilai fungsionalnya, yaitu dipergunakan sehari-hari, terbuat dari bahan ramah lingkungan. Dapat diletakkan sebagai kursi tambahan pada ruang tamu atau diletakkan pada teras depan. Terus ini untuk alternatif menggunakan bambu, gondok, serat. Terus ini untuk hiasan dinding dan juga lampunya. Materialnya dari daur ulang, seperti daur ulang kayu. Ini daur ulang kalau pecah kayak ya. Oke. Baik. Ya, Dewi, pas rampung, pas macet saja itu. Ya. Oke ya. Jadi tadi konsep tadi bisa dimulai untuk diterapkan dalam rumah tipe tujuan. Jadi tapi penggunaan bahan-bahan daur ulang tadi ya. Nanti untuk tugas semester kedua mungkin Pak Haji akan lengkapi rancangan kamu itu dengan perancangan desain furniturnya ya. Jadi nanti mungkin ada furnitur yang spesifik yang mungkin akan dieksplor kembali, dieksplor kembali. Untuk sementara ini ya coba kalian apa yang bisa kalian rancangkan di situ sesuai dengan konsepmu, ya, konsep penataan interiornya tadi ya. Itu kemudian nanti kita akan eksplor kembali di tengah semester kedua. Baik, untuk berikutnya siapa? Yang Silvi kemarin siapa? Silvi. Ya, Silvi. Oke, Silvi. Silakan Silvi. Suaranya ya. Saya udah nih Pak konsepnya. Sekarang kan saya tinggal penerapannya. Tapi ada di laptop. Penerapannya Langsung dari SketchUp-nya nggak pakai PPT. oh ya, ya silakan. Nah ya Pak. Ya.
Ya, masih koneksinya masih. Sambil menunggu Sylvie menyiapkan ya, saya tak menyapa dulu. Umi, gimana Umi? Sudah sampai jauh mana ini? Jauh mana? Gimana Pak? Ya, untuk kamu perancangan sudah sejauh mana? Sambil menunggu Sylvie nyiapin itu. Untuk punya saya buat baru buat sampai ruang tamu sama ruang keluarga Pak. Ini ruang keluarganya baru saya buat ini. Oke. Sylvie, silakan. Ya Pak, benar. Jadi saya masih baru sampai di ruang tamunya, Pak. Dan di mana ruang tamu? Ya, ceritakan bagaimana rancangan ini. Di situ saya memilih untuk tirainya, saya lebih ke bahan yang katun dan bermotif karena kan tembok saya kan polos dan warnanya lemon, menggunakan warna lemon. Jadi saya memilihnya tirai yang bermotif. Dan untuk lukisan di sini saya memakai bunga biar supaya kesannya tidak sepi. Dan untuk warnanya saya perpaduan antara lemon dengan marun. Jadi kalau marun itu ada warna penegasnya, untuk yang lemon di dindingnya itu sebagai warna kalemnya gitu loh Pak. Ya. Mengimbangi marunnya yang agak mencolok. Ya, biar tegas warnanya. Itu dindingnya apa saja tampilannya, belum diwarna lemon ya? Sudah di tempat kamu? Itu warnanya udah lemon nih. Oh, mungkin di tempat tadi tampilannya agak kurang baik. Terus yang di sisi sebelah lukisan tadi, sebelah lukisan itu karena efek cahaya saja ya, warnanya atau Iya, kan. beda dengan warna dinding lain. Itu karena efek cahaya Pak. Kalau digeser warnanya juga sama. Oh, efek cahaya saja ya. Jadi warnanya, oke ya kelihatannya warnanya lemonnya. Jadi penggunaan lemon untuk yang lebih soft ya, karena untuk mengimbangi penggunaan warna marun yang agak mencolok ya. Oke, baik. Terus kemarin apa konsepnya? Baik, ya dilanjutkan untuk ruangan-ruangan yang lainnya. Ya. Terus kemudian nanti tiap tiap ruangan itu dibikin konsepsinya ya. Jadi ruang tamu konsepsinya seperti apa, dibikin gitu ya. Jadi elemen-elemen dibahas elemen-elemen di dalam tiap ruang itu. Untuk dindingnya pakai tadi cat ya. Kemudian pemilihan warnanya, alasannya juga itu tadi kan pertimbangan konseptualnya juga dibutuhkan di situ untuk tiap, tidak hanya visualnya tapi juga tampilkan nanti di dalam PPT-nya tentunya PPT-nya nanti dilengkapi. Oke. Baik, silakan Umi. Silakan Umi, sudah sampai jam mana?
Benar, Pak. Ya. Terus nanti tiap ruangan itu ambil screenshot ya, screenshot yang paling baik dalam sudut pandang kamera yang baik ya, untuk tampilan di presentasi PowerPoint-nya ya. Jadi kalian bisa render untuk apa namanya tiap screenshot-nya tadi ya. Sudah di install Vire, Silvi? Nyoba rendering Vire? Apa? Rendering Vire sudah pernah nyoba? Belum, Pak. Hah? Belum. Dengar nggak? Halo? Silvi? Iya, Pak. Rendering Vire sudah dicoba belum? Rendering apa, Pak? Vire? Belum. Belum. Coba ya, dilengkapi instalasinya dengan Vire. SketchUp-mu dilengkapi Vire. Supaya nanti renderingnya realistik. Ya. Supaya renderingnya realistik. Kalau yang defaultnya biasa kan mungkin kurang begitu realistik. Tapi kalau nanti di Vire akan lebih realistik. Ya, buat semuanya sudah ya. Coba dianukan dulu. Ini belum muncul. Oke. Baru connecting gitu, Pak. Ya. Connecting. Ini jadi saya buat ruang tamunya, Pak. Ini pintu masuknya. Ya. Saya menggunakan jendela sudut di sini agar menghemat space tempat. Ya. Terus ini kan konsepnya seperti presentasi yang saya sampaikan kemarin. Penataan sofa ini lebih baik disandarkan pada tembok menurut ilmu Feng Shui-nya. Terus peletakan sofanya itu tidak boleh membelakangi jendela. Ya, maksudnya tidak menutupi jendelanya gitu, Pak. Terus ini sebagian posisi sofanya itu menghadap ke pintu utama atau pintu masuk. Dindingnya di sini saya menggunakan variasi warna abu-abu dan hijau, kayak hijau army gitu. Terus dalam konsep Feng Shui itu kan posisi pintu itu tidak dalam pintunya itu tidak boleh langsung sirkulasi udaranya langsung keluar menuju ke belakang sini kan, Pak. Nah, di sini saya tambahkan partisi untuk menghalanginya itu. Jadi ruang tamu mau ke ruang keluarga itu saya sekat dengan partisi.
Hmm. Terus di dindingnya juga saya berikan sebuah lukisan dan menambahkan apa lampu meja untuk menambah kehangatan suasana. Dan saya berikan beberapa tumbuhan di sini. Terus bagian selanjutnya yang sudah saya buat di sini ruang keluarga. Baru sampai itu, Pak. Ya. Ini satu, kalau kita lihat ya, sebenarnya antara pintu ruang keluarga, jadi itu, ini kan ada ruang tamu ini sisi dinding sebelah kiri, ruang tamu itu kan belum kamu buat itu. Ini sudah, Pak, sebentar, saya hidden. Coba di Seperti itu. ya. Nah, terus ini antara ruang tamu dan ruang keluarga itu kan ada sekat, ya kan? Ya. Ada sekat dan sekat itu transparan tembus ke ruang keluarga. Padahal dua ruang itu kan privasinya berbeda. Yang satu ruang keluarga ini kan semi private. Jadi kalau pas ada tamu, orang yang ada di ruang keluarga kan akan kelihatan. Oh iya. Nanti kemungkinan partisinya bagian belakangnya saya tutup aja, Pak, ini. Ya, jadi Ini nanti bisa ditutup. ya itu kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti karena ini privasi ruang keluarga itu kan lebih bersifat privasinya lebih semi private ya, tidak semua orang akan bisa. Jadi itu yang kritik Pak Edi di dalam penataan ini ya. Iya, Pak. Ini 72 ya ini ya. Iya. Sebelah ruang tamu itu apa? Yang tadi tembok itu. Kamar. Yang ini, Pak. Ya. Kamar anak ya. Oh, kamar anak. Kamar anak. Oke. Oke. Ya. Baik, sebagaimana yang tadi ya, bahwa nanti konsep-konsepnya juga akan dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan konseptual, ya, penjelasan pertimbangan konseptualnya masing-masing ruang dalam PPT-nya. Ya. Oke, Arni, silakan.
Jadi saya baru sampai bagian ruang tamu, Pak. Oke. Dindingnya bisa dihitung enggak ini yang sebelah sini, sebelah sini? Oh, enggak ada anunya. Oke. Coba beri penjelasan implementasi konsepnya. Iya, Pak. Nah, pada desain interior ini saya mengangkat konsepnya Thomas Aquinas, yaitu teori estetika. Dalam konsep tersebut, hunian itu menggunakan beberapa elemen seperti garis. Jadi pada bagian ruang tamu ini banyak menggunakan elemen yang mengusung konsep itu. Seperti pada bagian dinding, ini berbentuk garis diagonal. Untuk karpet juga menggunakan bentuk garis. Di bagian ini juga saya tampilkan lukisan yang memenuhi konsep Thomas Aquinas tersebut. Nah, Thomas Aquinas itu menggunakan pilihan warna yaitu putih, hitam, dan coklat, serta warna biru. Tapi warna biru tidak saya tampilkan di bagian ruang tamu ini. Gitu, Pak. Oke. Jadi memang pilihannya tidak harus semuanya itu diterapkan di situ kan, yang relevan dengan konsep yang ingin kamu wujudkan di dalam perancanganmu saja. Jadi, misalnya, tapi warna biru mungkin diletakkan di sisi dinding untuk yang ruangan yang lain itu maksudnya. Kemudian tadi unsur-unsur garis ya lebih dominan ya, unsur-unsur garis lebih dominan, Ya, Pak. memainkan unsur garis. Ini dinding yang garis diagonal itu ketebalan, ya, dibentuk ketebalan itu. Ya, memang ketebalan. Memang agak menonjol di bagian tengahnya gitu, Pak. Bagian tengahnya dibikin agak menonjol ya. Di konsep Thomas Aquinas itu kan juga menanamkan balance, simetris gitu, Pak. Jadi saya tampilkan di bagian ini biar balance antara bagian kiri dan kanan gitu. Oke, baik ya. Ya, bagus ya. Semuanya sudah mencoba mengimplementasikan di dalam perancangan ruang-ruang itu. Dilanjutkan untuk ruang-ruangan yang lainnya. Kemudian mulai juga disusun pembahasannya tiap-tiap rancangan di dalam ruang itu dalam sajian PowerPoint ya. Jadi nanti misalnya ruang tamu. Ruang tamunya seperti apa konsepnya. Lalu diambilkan screenshot dari, kemudian dikasih keterangan konseptualnya. Ya. Jadi masing-masing ruang nanti dijelaskan, diambil screenshot dan diberikan keterangan konseptualnya dari konsep awal yang sudah kamu ajukan gitu ya. Oke. Baik, saya kira sudah dilanjutkan, dicukupkan untuk kuliah kali ini. Selamat mengerjakan. Kita ketemu nanti untuk minggu depan untuk menunggu hasil perkembangan lanjutannya. Kita tinggal punya dua minggu lagi untuk ujian tengah semester. Moga-moga pada waktu UTS semua ruangan sudah selesai, walaupun mungkin belum sempurna. Ya, nanti kita sempurnakan lagi di tengah semester kedua. Ya. Di samping juga akan kita kembangkan unsur-unsur furniture-nya nanti. Akan kita kembangkan unsur-unsur furniture-nya juga. Ya. Dewi tinggal diimplementasikan, yang belum si Dewi baru menyatakan konsepnya. Ya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.